dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang harus kita sadari, yang berpengharapan kepada Tuhan. Kalau yang lalu kita sama-sama telah belajar bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman, bukan oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dan sore hari ini kita mau melihat sama-sama bagaimana bertahan di masa yang sulit. Ada beberapa prinsip firman Allah yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak adalah sebuah contoh bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit dan sekitar yang melanda tidak hanya kehidupannya tetapi seluruh bangsa yang ada pada waktu itu. Tetapi kita justru melihat satu keadaan yang luar biasa. Bagaimana Ishak di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, justru dia boleh mendapatkan hasil 100 kali lipat dari kerjanya. Artinya bahwa krisis yang terjadi, situasi yang terjadi tidak mempengaruhi berkat yang diterima oleh Ishak, tetapi justru berkat yang dimiliki oleh Ishak semakin bertambah besar. Dan itu diakui oleh orang-orang di Gerar yang mengatakan, kamu sekarang sudah menjadi lebih kaya dari kami, dan kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Nah, ini kuncinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian 26, kalau kita mau perhatikan ayat yang kedua B, bagaimana Tuhan berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Mengapa tidak boleh pergi ke Mesir? Kalau boleh saya katakan, Mesir pada waktu itu adalah satu tempat yang cukup bagus, satu tempat yang cukup makmur, karena ada sungai Nil yang mampu mengairi banyak sawah yang ada di Mesir. Sehingga Mesir pada masa-masa yang lampau itu menjadi sebuah negara yang cukup makmur. Saudara, mengapa Ishak tidak boleh pergi ke Mesir? Ya, tetapi justru Tuhan menuntun Ishak di Gerar. Kita harus sadar bahwa berkat untuk kehidupan kita orang percaya adalah berkat dari Tuhan. Berkat untuk orang percaya adalah berkat yang disediakan dan diberikan oleh Tuhan. Nah, ini kita harus benar-benar sadar. Tuhan tidak mau bahwa ketika Ishak pergi ke Mesir, Ishak lupa bahwa keberhasilan yang dia raih, bahwa berkat yang dia terima itu bukan dari Tuhan. Sehingga Tuhan mau mengajar di dalam kehidupan Ishak supaya jangan ke Mesir. Ya. Artinya solusi yang Tuhan berikan kepada Ishak itu bukan solusinya Ishak. Menghadapi krisis, jalan keluarnya bukan jalan keluarnya Ishak. Tetapi menghadapi krisis ini jalan keluarnya adalah dari Tuhan. Nah, ini kita harus sadari bersama-sama. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Orang percaya yang menjadi pegangan itu adalah janjinya firman Allah. Orang percaya itu yang menjadi tuntunan hidupnya itu adalah firman Allah. Nggak usah peduli dengan apapun yang ada terjadi di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama ketika kita menghadapi krisis yang melanda, ya, pegang janji firman Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita pegang. Firman Allah harus menjadi otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Lalu kemudian hal yang kedua dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing.